Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 13 November 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. 2 unit rumah kontrakan di lingkungan Simaningkir, Kelurahan Kota Pinang digerebek petugas kepolisian dengan mengamankan 9 orang, 3 diantaranya adalah wanita. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Labusel berhasil diamankan 6 orang pria dan 3 wanita yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Penggerebekan ini berawal dari keresahan warga bahwa di kedua rumah tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan konsumsi narkoba. Namun saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku tidak ditemukan barang bukti sabu. Namun saat menelusuri halaman rumah, anggota Satres Narkoba menemukan sejumlah alat isap serta plastik klip yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi dan menyimpan sabu. Selanjutnya ke-9 tersangka langsung dibawa ke Mapolres Labusel untuk dilakukan pengembangan. Kasatres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting menyampaikan ke-9 orang yang diamankan tersebut sedang dilakukan tes urin apakah terindikasi sebagai pengguna narkoba. Lokasi yang diduga sering digunakan sebagai penyalahgunaan peredaran narkoba. Yang pertama tadi di Loket Rapi, kemudian yang kedua tadi lingkungan Simaningkir. Dari hasil kegiatan tersebut kita temukan diduga tempat penyalahgunaan dan mengamankan barang-barang yang diduga alat untuk menggunakan. Yang kita temukan di sana ada alat-alat isap, bom lengkap dengan kaca pirek, bungkus-bungkus plastik, klip bekas kosong. Polres Labusel hingga saat ini belum menetapkan ke-9 pelaku sebagai tersangka, sedangkan barang bukti yang disita berupa bong, handphone, sepeda motor bebek, dan Vespa saat ini masih diamankan oleh petugas. Pelaku penganiayaan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi kurang dari sepekan berhasil ditangkap pihak kepolisian Batubara. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di Mapolsek Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, sebanyak 3 unit rumah di lokasi pemukiman padat penduduk di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ludes terbakar pada Minggu malam. Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik ini menghanguskan sebanyak 3 unit rumah semi permanen. Pada saat peristiwa kebakaran terjadi, masing-masing penghuni sedang berada di luar rumah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar Remaja Ginting mengatakan, api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Habis ini kemana, Bang? Masih langsung kita ke TKP, bukan 5 armada. Praduga mungkin korsleting, korban tidak ada, hanya material rumah tangga 3 kakak keluarga. Rumah lagi di luar semua. Kabid Damkar Kota Pematang Siantar menambahkan pihaknya sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena rumah yang terbakar berada di gang yang sempit sehingga tidak dapat dilewati oleh mobil damkar serta banyaknya warga di lokasi kebakaran. Pemirsa, kita beralih ke informasi pelaku penganiayaan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi kurang dari sepekan berhasil ditangkap pihak kepolisian Batubara. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di Mapolsek Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Tersangka Yusrianto alias Anto 40 tahun warga Ledda Sujono Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi berhasil ditangkap di 50 Kabupaten Batubara. Penangkapan berawal usai pelaku melakukan penganiayaan terhadap ayah dan anak di Jalan Glantik Kelurahan Pinang Mancung Kota Tebing Tinggi pada Minggu sore. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan dengan cara membacok ayah dan anak karena dendam akibat upahnya saat bekerja dengan korban sering tidak dibayar.
Menurut PLT Kasih Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Rudi Aman, kejadian berawal saat pelaku melewati rumah korban dengan menggunakan sepeda motor. Melihat pelaku lewat, korban menyetopnya hingga terjadi pertengkaran. Karena emosi, pelaku yang saat itu memegang sebuah parang langsung membacok korban. Sementara anak korban Bambang Alamsyah yang berniat membantu ayahnya malah dibacok pelaku hingga nyaris tewas. Motif tersangka melakukan penganiayaan adalah karena sakit hati. Yang awalnya tersangka dengan korban ini ada kerjasama membuat tungku arang. Itulah motif sementara ini yang dari hasil penyelidikan kita. Ketika tersangka melintas di depan rumah korban, oleh korban kemudian menyetop tersangka. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Guna pengusutan, tersangka sudah diamankan petugas Polsek Rambutan. Sementara barang bukti sebuah parang masih dalam pencarian karena dibuang tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 371 KUHP dengan ancaman hukuman paling ringan 5 tahun penjara. Pemirsa, cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini mengakibatkan nelayan enggan melaut. Akibatnya pasokan dan harga ikan di pasar tradisional Pekan Batang Kuis dalam 1 bulan terakhir mengalami kenaikan. Harga semua jenis ikan laut melonjak naik di pasar tradisional Batang Kuis, Deli Serdang. Terlihat beberapa stok ikan laut di tempat penampungan ikan juga kosong. Hal ini sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir dampak cuaca El Nino. Salah seorang pedagang ikan Buyung mengatakan, akibat cuaca buruk nelayan enggan melaut. Hal ini juga berdampak pada seluruh jenis ikan seperti harga ikan tongkol di pasaran penampungan ikan berkisar Rp25.000 dan di pasaran dijual Rp30.000 per kilogramnya. Ikan gembung pedagang membelinya dengan harga Rp25.000, dijual Rp35.000. Selain itu, harga jenis ikan dencis cair pengambilannya di harga Rp40.000, kini dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan harga dencis ekspor lebih murah dibandingkan jenis dencis cair, dijual Rp20.000 di pasaran. Akibat kenaikan harga ikan ini membuat daya beli masyarakat menurun dan lebih memilih membeli ikan tawar atau daging ayam yang relatif lebih murah. Kalau ikan masa ini memang agak kurang karena faktor cuaca. Cuaca masa ini sampai bulan 12 memang agak ombaknya besar. Memang ikan dari rantai panjang memang agak kurang lah bulan ini. Memang agak dalam 2-3 bulan dalam 2-3 bulan memang agak omset memang agak kurang. Memang kurang kali. Daya beli memang udah kurang. Enggak kayak dulu lah. Salah seorang pembeli ikan Dona mengatakan semua jenis ikan harganya naik. Hanya ikan tongkol yang turun dari harga Rp30.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sebagai ibu rumah tangga, ia menjadi bingung karena seluruh kebutuhan pokok merangkak naik sementara pendapatan atau gaji tidak mengalami kenaikan. Pemirsa, Ombudsman Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan tentang pencegahan maladministrasi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang digelar di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman Sumatera Utara melakukan pencerahan terhadap maladministrasi dan adanya tindakan oknum yang tidak benar kepada masyarakat Belawan. Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara, serta badan milik swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman Sumatera Utara telah membuka gerai di beberapa titik yakni Puskesmas Kecamatan Belawan pada hari Senin dan Selasa, di Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu, dan Kamis Jumat di kantor imigrasi Belawan. Asisten pengaduan dan verifikasi Ombudsman Sumatera Utara Dito Depari mengatakan, gerai atau posko pengaduan yang diselenggarakan Ombudsman Sumatera Utara merupakan kegiatan jemput bola terkait dengan pengaduan terhadap layanan yang diselenggarakan khususnya di wilayah Belawan. Semakin mendekatkan Ombudsman kepada masyarakat agar membangun sebuah kepercayaan juga, agar masyarakat mau untuk
boleh berkonsultasi dan mengajukan terkait pelayanan publik yang dirasa masih ada kekurangan di beberapa pihak. Dito Depari juga mengatakan Ombudsman bisa berkolaborasi bersama instansi terkait dan juga menjadi konsultan bagi masyarakat dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Kantor Pos Indonesia Medan Labuhan kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau bantuan beras 10 kg dari pemerintah. Bantuan pangan ini merupakan tahap kedua dengan jumlah sebanyak 7.213 keluarga penerima manfaat yang mulai dilaksanakan sejak Kamis untuk masyarakat di 6 kecamatan Medan Labuhan. Bansos yang disalurkan pemerintah tersebut berupa beras medium sebanyak 10 kg. Pada hari pertama pembagian bantuan diserahkan kepada Kelurahan Besar, Kelurahan Nelayan Indah, Martubung, dan Kelurahan Tangkahan serta Kelurahan Seimati. Kepala Kantor Pos Cabang Medan Labuhan Arfidayani mengatakan bantuan dapat disalurkan merata kepada masyarakat dan tepat sasaran serta bagi warga yang kurang mampu. 6 kelurahan Besar, Martubung, Tangkahan, Nelayan, Pekan Labuhan. Yang untuk hari ini kami belum rekapan, tapi ada sekitar 3 kuat harapannya tersalur dengan baik semua anak-anak. Bantuan dapat diambil langsung oleh warga dengan membawa KTP asli dan surat undangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pemirsa, informasi lainnya datang dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo melakukan serangkaian kegiatan di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dan disambut hangat oleh warga Muara. Kedatangan Baca Pres Ganjar Pranowo kemarin pagi disambut tokoh dari Lembaga Adat Dalihan Natolu dan seribuan warga serta Ketua DPC PDIP Taput Nixon Nababan. Dalam safari politiknya, Ganjar Pranowo berkesempatan menyambangi warga di dermaga Pelabuhan Muara dan meninjau UMKM serta melakukan penaburan benih ikan ke Danau Toba. Selain bertemu dengan sejumlah pelaku UMKM serta berdiskusi dengan petenun ulos dari Kecamatan Muara, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menyempatkan diri memakai sebuah baju hasil produk UMKM lokal. Menurut Ganjar, dengan turun langsung ke daerah, ia merasa senang dapat bertemu dan mendapatkan masukan serta mengetahui kondisi masyarakat di Tapanuli Utara. Selain itu dapat mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam membangun dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai landasan perjuangan politiknya dalam Pilpres mendatang. Ketua DPC PDIP Taput Nixon Nababan mengapresiasi kedatangan Ganjar di Muara sebagai salah satu daerah destinasi wisata Danau Toba. Nixon juga menyampaikan kepada Ganjar Pranowo terkait pendirian Universitas Negeri di Tapanuli Utara sehingga kawasan Tapanuli Utara bisa lebih maju. Tunjukkan tadi produk UMKM ya Bu, bagus sekali, kreasinya bagus. Jadi sebenarnya anak-anak mudanya punya desainer yang bagus. Terus kemudian ada juga para seniornya yang bisa membuat kerajinan yang sangat bagus sekali, indah sekali. Jadi saya minta agar ada narasi dari setiap corak yang ada, agar masyarakat yang ada di luar mengerti prosesnya, filosofinya, pewarnaannya, bahwa ini membutuhkan teknik yang tinggi. Harusnya butuh teknologi yang cukup bagus. Dan tentu ini bisa mendukung pariwisata yang ada di sini, di sekitar Danau Toba. Pemirsa, setiap pegawai aparatur sipil negara harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak kepada kepentingan partai politik tertentu. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta berdasarkan Surat Keputusan Besar SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Keberadaan ASN yang sehari-hari bekerja pada instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah tidak dibenarkan memperoleh intervensi dari siapapun termasuk kepala pemerintahan atau kepala daerah yang notabene sebagai kader atau pengurus partai politik tertentu.
Hal tersebut diberlakukan supaya pemilu berjalan secara jujur dan adil. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, para ASN dihimbau menjaga sikap netralitasnya. Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Soaa Lauli menyikapi pelanggaran netralitas ASN yang merupakan salah satu daerah 4 isu kerawanan pemilihan umum yang banyak ditemukan di beberapa daerah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pegawai aparatur sipil negara di daerah ini juga dilarang memfasilitasi pemasangan spanduk dan alat peraga kampanye. Kemudian dilarang mengikuti kegiatan kampanye sosialisasi bakal calon peserta pemilu. ASN tidak diperkenankan membagikan dan menyukai atau mengikuti dalam grup akun pemenangan bakal calon peserta pemilu. Kita sudah tahu, masyarakat sudah tahu bahwa ASN itu harus netral. Walaupun kita juga harus bisa memahami bahwa mereka juga kan bagian dari pemilih. Jadi kita berharap dalam tahun politik ini kita akan mengingatkan semua jajaran ASN di Pemko Gunung Sitoli untuk netral, dalam menghadapi tahun politik ke depannya. Etika berpolitik yang baik juga harus ditunjukkan agar para pemilih yang terdiri atas warga sipil dan ASN di luar aparat TNI Polri bijak dalam menentukan pilihan sehingga berdampak baik terhadap pembangunan ke depan. Ketua Umum PB Al-Jamiatul Wasliyah Dr. Masyhuril Khamis mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya atau tidak golput pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilu pada tahun depan. Hal tersebut dikatakan Dr. Masyhuril Khamis di sela-sela wisuda Unifa pada Sabtu lalu. Dikatakan masyarakat Indonesia demi kebaikan negeri yang dicintai ke depan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Dihimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi agar tetap memilih dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali. Dr. Masyhuril Khamis meminta agar masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai hati nurani dan bukan karena paksaan. Sehingga pada pemilu tahun depan menjadi pesta demokrasi yang damai. Maka jangan sampai tidak memilih, pilihlah pemimpin yang sesuai kriteria seorang pemimpin. Bagi rakyat yang cinta akan perubahan, cinta akan kebaikan dan cinta untuk negeri kita ke depan, gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian insya Allah hak pilih itulah yang akan memberikan kontribusi kita terhadap pembangunan bangsa ke depan. Jangan mau untuk tidak menggunakan hak pilihnya, tapi ayo kita lakukan pemilu dengan gembira, senang hati, santai dan anggap ini sebagai pesta demokrasi untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung kembali menyelamatkan 6 orang wanita yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penyaluran tenaga kerja yang akan dikirimkan ke Malaysia. Perdagangan orang dengan modus menjadi pekerja migran ke luar negeri berhasil digagalkan Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Lampung. Keenam korban berhasil diselamatkan merupakan wanita asal Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Waikanan, Lampung yang berusia antara 20 hingga 25 tahun. Dari keterangan calon pekerja migran, polisi akhirnya berhasil mengamankan 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial IPS di sebuah rumah tempat penampungan di Dusun 5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila menjelaskan, tersangka IPS diduga akan menjadi 6 perempuan yang direkrutnya sebagai CPMI ilegal ke negara Malaysia melalui penyaluran perseorangan. Sehingga tersangka menjadi pelaku tunggal dalam kasus TPPO tersebut. Sebelumnya tersangka mengirim 3 orang ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan mengiming-imingi korban bekerja dengan gaji 15.000 ringgit Malaysia atau 5 juta rupiah. Saudara pelaku ini merekrut kurang lebih ada 6 orang untuk jadikan asisten rumah tangga atau pembantu di Malaysia dengan ditawari atau diiming-imingi gaji
gaji sebesar Rp1.500 atau kalau dirupiahkan sebesar Rp5 juta. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polda Lampung. Tersangka dikenakan pasal 69 junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Gudang logistik milik KPU Kabupaten Seluma dipastikan dalam kondisi aman dan ditugaskan aparat kepolisian yang berjaga selama 24 jam. Gudang logistik pemilihan umum 2024 milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ikut menjadi objek vital yang diamankan personil kepolisian. Polres Seluma menempatkan 4 personil secara bergantian untuk bertugas mengamankan logistik pemilu. Kabak Ops Polres Seluma AKP Yuda Setiawan menyatakan, logistik pemilu perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan ataupun tindakan pencurian dari oknum tidak bertanggung jawab. Begitu juga kantor lain seperti kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang juga ikut diamankan. Karena untuk di gudang sendiri itu ada 4 personil. Kita lipatkan untuk pengamanan selama 1 kali 24 jam. Kemudian di kantor KPU 4 personil, Bawaslu 4 personil. Total ada 12 personil. Kemudian di posko ini standby kurang lebih ada 48 personil. Adapun gudang logistik pemilu milik KPU Seluma menyimpan barang-barang berupa bilik suara dan kotak suara yang sejak awal bulan menerima pengiriman dari KPU Pusat secara bertahap. Kontributor Seluma Taufan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan kampanye hitam di media sosial bisa dijerat Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ITE tentang penggunaan teknologi. Bawaslu telah menjalin kerjasama dengan Cybercrime Mabes Polri dan Kemenkominfo terkait kampanye hitam di media sosial yang membuat politisasi, sara, dan ujaran kebencian dalam konteks kampanye. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo mengatakan, Bawaslu Lampung menaruh atensi terhadap kampanye hitam seperti politisasi, sara, dan ujaran kebencian, termasuk politik uang dan netralitas ASN. Bawaslu juga memetakan TPS rawan dan berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan pemilih tidak mencoblos di luar wilayah domisili KTP elektronik pemilih. Nanti kalau sudah di kampanye itu masuk ada dia diatur. Kemudian kita berkoordinasi juga Bawaslu RI itu sudah MOU dengan Cybercrime Mabes Polri, Kominfo untuk kalau nanti itu melanggar aturan itu bisa di take down. Bawaslu Lampung menjamin setiap warga negara yang memiliki hak pilih terfasilitasi, baik di daerah perbatasan, rutan dan lapas, maupun wilayah register. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.